Semua yang pernah bermain Daji tahu. Rubah kecil itu lembut dan nyaman saat dipegang. Setelah bermain cukup, bisa juga membuat pakaian bulu. Tapi jika saat bermain duo tidak bisa membantunya mendapatkan peringkat, dia akan berubah menjadi wujud asli dan memakanmu sekali. Bahkan seluruh negara akan menghadapi bencana mengerikan. Tapi jika kamu berhasil membawanya melewati peringkat, tidak hanya kamu sendiri yang bisa mendapatkan hadiah luar biasa, tapi juga akan memberikan dukungan pada nasib negara. Dan sebagai siswa berbakat, kamu kalah berturut-turut di Dragon Country. Setelah 9 pertandingan, dipilih oleh game perjodohan nasional. Meskipun kamu tahu bahwa game nasib ini adalah jebakan, dan menikahi wanita dari berbagai ras tampak sangat indah. Tapi bisa jadi saat membuka pintu, ada iblis berat 300 pon, yang bisa menghancurkanmu menjadi daging cincang. Tapi itu tidak masalah. Daripada setiap hari lembur menjadi pekerja biasa, lebih baik berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang menarik. Tepat saat kamu tertegun, tiba-tiba terdengar suara di dalam pikiran. Selamat, pemilik telah mengikat sistem yang dapat mengubah segala sesuatu menjadi gadis. Modal awal adalah 100 kain. Dapat menghabiskan koin untuk mengubah segala sesuatu menjadi gadis imut. Saat mendengar sistem terikat, nafasmu menjadi cepat dan wajahmu memerah. Sistem ini benar-benar luar biasa. Dengan cara ini, meskipun di belakang pintu ada iblis, bisa mengubahnya menjadi iblis cantik yang montok. Hanya memikirkannya saja sudah membuatmu bersemangat. Dan saat ini di depanmu ada sebuah pintu berwarna pink. Pintu kamar dan 3 pintu biasa. Berdasarkan petunjuk sistem, pintu pink adalah kamar perjodohan. Pintu putih adalah kamar acap biasa. Segera, kamu menggunakan mata yang diperkuat sistem untuk melihat pintu pink. Tiba-tiba, sebuah informasi muncul di depan mata. Pasangan perjodohan. Manusia kepala sapi. Manusia berbadan sapi. Tubuhnya penuh otot dan berbulu. Jika mematikan lampu tidak takut akan dihancurkan. Juga bukan berarti tidak bisa mendapatkan peringkat. Melihat ini, sudut bibirmu bergerak sedikit. Meskipun bisa mengubah kepala sapi ini menjadi gadis imut. Tapi itu tidak sesuai dengan selera estetikaku. Jika itu adalah seekor kucing atau seekor rubah, pasti aku akan mendapatkan peringkat. Untungnya, kamu memiliki mata petunjuk dari sistem. Jika tidak, pasti aku akan hancur ditindih kepala sapi ini. Kemudian kamu melihat ketiga ruangan lainnya. Ruang monster. Pemilik ruangan adalah seekor ular besi hijau sepanjang 10 meter. Jika pemilik memilih ruangan ini, tingkat kelangsungan hidupnya adalah 1. Ruang perlindungan acak. Rawa yang dipenuhi gas beracun yang menakutkan. Tingkat kelangsungan hidup 0. Ruang sumber daya. Peti hadiah. Tanpa bahaya apapun. Tingkat kelangsungan hidup 100. Saat ini, kamu tersenyum sedikit. Untungnya ada ruang sumber daya. Jika tidak ada dukungan dari sistem, pasti aku akan menuju ke ruang perjodohan. Kemudian kamu tidak berhenti di depan ruang perjodohan. Langsung menuju pintu putih terakhir. Dan saat ini, pilihanmu justru memicu. Komentar penonton siaran langsung nasional. Anak ini bisa atau tidak ya? Tidak memilih kamar perjodohan yang dipenuhi wanita cantik dari berbagai suku, tapi memilih kamar acak yang mungkin ada monster. Kalau mau mati, jangan bawa aku ya. Jangan-jangan orang ini tidak bisa di sana ya? Kamar perjodohan pun tidak dia lihat sepintas. Saya benar-benar menyerah. Setelah melihat pilihanmu, penonton pun ramai-ramai mengkritik. Lagi pula, kamu bisa kalah dalam permainan atau menghadapi hukuman. Tapi itu akan langsung mempengaruhi semua orang di negara ini. Setelah melihat pilihanmu, markas tertinggi negara naga. Para tetua di dalamnya juga mengernyitkan dahi. Bukankah dikatakan bahwa Yan Luo yang terpilih kali ini adalah seorang siswa berbakat? Tapi data menunjukkan dia hanyalah seorang pegawai biasa. Tidak ada keahlian khusus. Kemudian, para tetua mengeluarkan laporan pemeriksaan kesehatanmu. Setelah membacanya, mereka langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata anak ini benar-benar seorang siswa berbakat. Saat itu, kamu mendorong pintu putih dan langsung masuk. Di dalam ruangan hanya ada satu peti harta karun berwarna emas. Saat itu, yang awalnya merasa cemas, penonton Longguo menghela napas lega. Anak ini pasti seorang raja keberuntungan. Kamar acak tidak ada monster dan tidak ada jebakan. Langsung saja adalah kamar harta karun. Mengandalkan keberuntungan pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Menurut saya, penjudi pasti akan mengalami kegagalan suatu saat. Astaga, kalian cepat lihat. Peserta dari negara Sakura langsung masuk ke kamar perjodohan. Ini pasti berniat untuk cepat selesai dan mendapatkan hadiah. Apakah peserta Longguo kalian bisa? Bahkan tidak berani masuk ke kamar perjodohan. Peserta hebat dari negara Sakura kita semua akan mendapatkan hadiah. Betul. Peserta kalian jelas tidak terlalu mampu. Bahkan tidak berani masuk ke kamar perjodohan. Saat ini, penonton Longguo merasa sangat kesal. Tapi juga tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, peserta dari negara Sakura memang lebih berani. Peserta dari negara Sakura, Zhao Xie Tairang berdiri di depan pintu kamar perjodohan dengan senyum cabul. Tinggal bersama wanita cantik dari berbagai ras pasti sangat menyenangkan.
Aku tidak tahu wanita seperti apa yang menunggu aku. Kemudian, Zhao Xie Tairang tanpa ragu-ragu membuka pintu dan masuk ke dalam kamar perjodohan. Di dalamnya terdapat hutan primitif berwarna hijau zamrud. Dalam kabut yang berputar, samar-samar terlihat sosok yang mengenakan gaun panjang. Tubuhnya yang berlekuk membuat Zhao Xie Tairang sampai mengeluarkan air liur. Ternyata dia memang cantik. Cantik, aku datang. Zhao Xie Tairang melangkah dengan gembira menuju kedalaman kabut. Di ruang siaran Sakura Country juga banyak yang mengirimkan komentar ucapan selamat. Zhao Xie Tairang benar-benar beruntung. Dari bentuk tubuh ini, jelas dia adalah seorang wanita cantik. Kita dari Sakura Country akan mendapatkan hadiah kecepatan. Namun, adegan berikutnya membuat komentar di ruang siaran terhenti. Terlihat kabut perlahan-lahan menghilang. Sosok yang mengenakan gaun panjang itu akhirnya berbalik. Namun, di atas tubuh yang sempurna itu terdapat seorang. Kepala besar dan telinga lebar seperti kepala babi yang basah. Apakah kamu suamiku? Putri babi itu tersenyum dan mulai berbicara. Namun senyumnya justru membuat orang merasa ngeri di bawah bayang-bayang babi. Melihat ini, Zhao Xie Tairang terlihat ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar. Apa-apaan? Jauhkan dirimu dariku. Ini terlalu menjijikan. Apa? Apa kamu memanggilku? Senyum di wajah putri babi itu tiba-tiba menghilang. Dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi yang mengerikan dan kejam. Zhao Xie Tairang langsung terjatuh ke tanah karena ketakutan. Cairan oranye terus mengalir dari bawahnya. Dan gambar berikutnya bahkan lebih mengerikan untuk dilihat. Zhao Xie Tairang langsung disobek oleh putri babi yang marah. Mengunyah tubuhnya menjadi potongan-potongan dan menelannya. Saat itu, penonton di ruang siaran Sakura Country juga terkejut. Ini terlalu menakutkan. Awalnya mengira itu adalah seorang kecantikan. Tidak menyangka itu adalah monster kepala babi. Zhao Xie Tairang mati dengan sangat mengenaskan. Ternyata langsung ditelan oleh pasangan perjodohan. Kalau menurutku, lebih baik tutup diri dengan selimut dan coba saja. Mungkin berhasil juga. Dia sudah mati, ya sudah. Masih harus meninggalkan bencana untuk negara Sakura yang agung. Saat seseorang menyadari bencana telah datang, sistem perjodohan nasional memang mengeluarkan pengumuman. Mendeteksi kematian peserta negara Sakura, Zhao Xie Tairang. Semua warga negara Sakura kehilangan 1 tahun hidup. Putri kepala babi merasa sangat marah. Negara Sakura akan menghadapi 1 juta tentara besar kepala babi yang marah menyerang. Suara sistem baru saja selesai. Banyak tentara kepala babi muncul di jalanan negara Sakura. Dengan pedang besar di tangan, mereka menyerang kepala musuh dengan gila. Negara Sakura segera mengerahkan pasukan pertahanan. Mengandalkan senjata api, aku berhasil melewati bencana kali ini. Namun hingga bencana mereda, negara Sakura hanya kehilangan 3 juta jiwa. Dalam sekejap, rakyat negara Sakura merintih tanpa henti. Saat melihat informasi sistem, kamu tidak bisa menahan sebuah keluhan. Kenapa hanya 3 juta jiwa sudah membuat keributan seperti ini? Pasukan babi saja kehilangan 1 juta jiwa dan tidak ada yang mengeluh. Kemudian, kamu membuka peti harta yang ada di depanmu. Di dalamnya hanya ada sebuah pisau kecil yang terasa metalik. Kamu mengangkat pisau kecil itu dan mengayunkannya 2 kali. Rasanya cukup baik, namun sepertinya tidak ada gunanya. Baiklah, simpan saja dulu. Setelah keluar dari ruangan, 4 pintu baru muncul di depanmu. Saatnya untuk menghadapi pilihan lagi. Kamu mulai menggunakan mata petunjuk sistem untuk melihat informasi. Ruang monster. Di dalam ruangan terdapat serigala api merah sepanjang 8 meter, yang bisa menyemburkan api yang mengerikan. Tingkat kelangsungan hidup 0. Ruang fotokopi. Ruangan daging berada di padang gurun yang kekurangan makanan. Persyaratan untuk menyelesaikan adalah 3 orang harus hidup keluar dari ruangan. Tingkat kelangsungan hidup 5. Ruang misi. Catatan ibu, cerita aturan yang aneh. Diharuskan memanfaatkan aturan untuk menyelesaikan dan bertahan hidup. Tingkat penyelesaian 2. Melihat ini, sudut bibirmu bergetar. Permainan perjodohan nasional ini benar-benar seperti lubang yang dalam. Apa bedanya tingkat kelangsungan hidup 1 digit dengan mengirim orang mati? Kemudian kamu hanya bisa melihat ke arah ruang perjodohan berwarna pink. Jenis ruangan. Ruang perjodohan. Pasangan perjodohan adalah siluman rubah ekor 6. Meskipun siluman rubah sangat cantik dalam pandangan estetika manusia, tapi pihak tersebut belum berubah wujud. Tentu saja, menutup mata juga bukan berarti tidak bisa melakukannya. Melihat ini, cahaya menyala di matamu. Ternyata itu adalah siluman rubah. Itu benar-benar luar biasa. Dan bahkan jika belum berubah wujud, itu sama sekali tidak berpengaruh. Kebetulan ingin mencoba sistem mengubah menjadi gadis imut ini. Segera, kamu tidak ragu sedikit pun. Langsung berjalan menuju pintu berwarna pink. Melihat tindakanmu, penonton dari negara Long semuanya bersemangat. Akhirnya akan menyerang kamar perjodohan, ya? Jika bisa mendapatkan hadiah pertama, kita, negara naga, akan mendapatkan keuntungan besar. Jangan terlalu senang dulu. Jika bocah ini juga bertemu dengan seorang putri kepala babi,
Bukankah itu akan berakhir buruk? Jujur saja, jika putri kepala babi bertemu Asangge, itu tidak akan ada tantangan sama sekali. Itu benar juga. Asangge bahkan tidak melewatkan kadal raksasa. Apalagi hanya seorang putri kepala babi. Jika kamu bilang begitu, permainan perjodohan ini bukanlah keuntungan eksklusif Asangge? Apa yang tidak berani dilakukan Asangge? Kamu pikir begitu? Coba lihat catatan pertempurannya. Asangge sudah mendapatkan 8S. Saat ini, penonton di ruang siaran negara Sakura. Semua orang berharap ada monster di balik pintu itu. Negara Sakura baru saja mendapatkan hukuman. Jika negara naga juga bisa mendapatkan bencana sekali, maka mereka akan merasa lebih seimbang. Namun, saat pintu merah muda terbuka, ruang siaran tiba-tiba heboh lagi. Bangsa Tiongkok sudah ditakdirkan untuk binasa. Saya punya pengalaman dengan hal-hal seperti rubah. Baunya menyengat dan menjijikan. Apalagi ini adalah rubah yang belum berubah wujud. Kalian orang-orang dari negara naga tidak akan seperti Asang, kan? Bisa menyerang apa saja, kan? Bersiaplah menyambut kiamat. Dan di detik berikutnya melihat waktu rubah 6 ekor. Kamu langsung menggunakan kekuatan transformasi tanpa ragu. Seketika, energi biru muda membungkus rubah 6 ekor. Dengan dorongan energi tersebut, tubuh rubah 6 ekor dengan cepat berubah wujud. Secara bertahap menunjukkan bentuk manusia. Mendeteksi bahwa tuan rumah menggunakan kekuatan transformasi. Menghabiskan 100 koin untuk membantu rubah 6 ekor berubah menjadi gadis imut. Ketika semua penonton belum bereaksi, rubah 6 ekor sudah selesai berubah wujud. Seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang tipis berwarna pink. Muncul di dalam ruangan. Telinga rubah yang berbulu lembut. Wajah yang anggun. Tubuhnya bahkan lebih tinggi dan seksi. Berhasil diubah. Rubah 6 ekor telah berubah menjadi Sudaji. Apakah kamu suamiku? Suara lembut dan manis Sudaji terdengar. Mendengar itu, kamu tidak bisa menahan rasa geli. Melihat pemandangan ini, penonton dari negara Sakura yang awalnya mengejek, ternganga tak percaya. Nani, apa yang terjadi? Kenapa rubah berubah menjadi gadis cantik? Kenapa peserta kami adalah putri kepala babi? Orang-orang dari negara naga bertemu dengan gadis imut bertelinga hewan. Tidak adil. Ini sama sekali tidak adil. Saat ini, ruang siaran langsung Dragon Country juga terkejut secara kolektif. Apa yang terjadi? Sudaji. Apakah ini Sudaji dari legenda mitologi? Tidak heran dia adalah kecantikan pembawa malapetaka dalam legenda. Ini benar-benar luar biasa. Saya hanya bisa bilang bahwa Raja Yao mati dengan tidak sia-sia. Kamu menunjukkan senyuman seorang pria terhormat di wajahmu. Tidak menyangka sistem pengubahan ini benar-benar hebat. Ternyata mengubah rubah 6 ekor menjadi Daji. Apakah kamu suamiku? Kenapa tidak bicara? Daji mencibirkan bibirnya dengan sedikit tidak puas. Kamu baru saja tersadar dari kecantikan Daji yang memukau. Dengan malu-malu, ia membersihkan tenggorokannya. Iya, itulah aku. Apakah kamu punya ujian? Itu tidak perlu. Lagi pula, kamu telah membantuku dengan besar. Kamu tertegun sejenak. Membantunya mengubah dirinya dari rubah kecil 6 ekor menjadi wujud manusia. Itu benar-benar prestasi besar. Lagi pula, jika dia berlatih sendiri, entah butuh berapa ratus tahun. Jika suamiku tidak ada perintah lain, maka kita harus masuk ke malam pertama. Layar siaran langsung tiba-tiba menjadi gelap. Melihat adegan ini, semua orang menyadari bahwa pemuda ini pasti sudah aman. Komentar di siaran langsung ramai merayakan. Lagi pula, kamu telah membantu kerajaan naga mendapatkan hadiah pertama. Namun penonton menatap layar hitam. Menunggu selama 3 jam sebelum gambarmu muncul lagi. Seketika, serangkaian komentar muncul. Saat itu, wajah Daji memerah. Terlihat lemah, dia terbaring di tempat tidur. Kamu membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Aku akan membawamu ke rumah untuk istirahat. Kemudian, kamu menggendong Daji dengan gaya putri dan membawanya ke rumah. Rumah adalah basis kehidupan yang diberikan oleh sistem peruntungan nasional kepada setiap peserta yang telah ditentukan. Pasangan perjodohan dapat ditempatkan di dalamnya. Meskipun rumahnya kecil, indah dan hangat, di dalamnya juga terdapat berbagai kebutuhan hidup. Kamu meletakkan Daji dengan lembut di atas tempat tidur. Istirahatlah dengan baik. Daji mengangguk dengan wajah memerah. Kemudian, dia malu dan menutupi wajahnya dengan selimut. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan upacara malam pertama. Mendapatkan hadiah keterampilan selevel, pesona yang memikat. Nilai pesona meningkat permanen sebesar 30 poin. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan serangan jiwa pada target, menyebabkan kontrol pesona yang singkat. Sama efektifnya terhadap target sesama jenis. Kamu tidak bisa menahan diri dan menggigil. Sistem ini memang sangat aneh. Kemudian, suara misterius terdengar di telinga semua orang. Selamat kepada pemain dari negara naga yang telah menyelesaikan level pertama. Semua warga negara naga mendapatkan tambahan umur 1 tahun. Kekuatan bertambah 1. Seiring dengan suara permainan nasib negara yang mengalun, semua orang di negara naga merasakan sebuah kekuatan yang menakjubkan mengalir ke dalam tubuh.
Terima kasih kepada Yan Luo yang hebat. Aku merasa memiliki tenaga untuk berjalan. Terima kasih banyak, Yan Luo yang hebat. Kakekku sebelumnya sakit parah dan sepertinya sudah tidak lama lagi. Tapi sekarang dia sudah bisa melepas alat bantu pernapasan. Dia bisa berjalan sendiri sekarang. Ngomong-ngomong, jika Yan Luo terus menang, apakah aku bisa terus memperpanjang umur? Tepat setelah kamu menyelesaikan level pertama. Pihak resmi membuka siaran langsung dari Asang dan Eagle Sauce. Tidak mengejutkan bahwa Asang dan Eagle Sauce, para pemain semua memilih kamar perjodohan secara bersamaan. Asangge juga menemukan kamar perjodohan di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa Asangge adalah keberuntungan nasional, anak pilihan dari permainan ini. Jadi, Asangge sangat mungkin menjadi negara kedua yang mendapatkan hadiah. Dalam siaran langsung, pemain bernama Kit berjalan menuju kamar perjodohan. Tanpa ragu, dia membuka pintu merah muda yang besar. Namun, setelah masuk ke dalam ruangan, Kit mencium bau yang sangat menjijikan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bangkai yang membusuk dan bekas darah yang mengering. Ini tempat apa? Sangat bau. Kit segera menutup hidungnya. Dengan perasaan cemas, dia berjalan maju beberapa puluh meter. Dia melihat di depannya ada sebuah ranjang besar berwarna hitam. Di atasnya ada seorang wanita berambut panjang hitam yang membelakangi dia. Wajah Kit berseri-seri. Senyum cabul muncul di wajahnya. Sangat bagus. Terima kasih Tuhan atas berkah ini. Setidaknya ini adalah seorang wanita. Saat ini, di ruang siaran Asangge, semua orang sedang merayakan. Sangat bagus. Ini adalah makhluk berbentuk manusia. Kita pasti menang. Makhluk berbentuk manusia bukanlah hal yang sulit bagi Kit. Paling tidak, hanya terlihat sedikit jelek. Iya, benar. Meskipun seperti di negara Sakura, itu tetap saja kepala babi. Saya merasa tidak ada tantangan sama sekali. Saat Asangge dan yang lainnya sedang bersemangat, suara nyaring dari wanita berambut hitam terdengar di ruang siaran. Apakah kamu suamiku? Di detik berikutnya, wanita berambut hitam tiba-tiba berbalik. Namun, tidak seindah yang dibayangkan. Wanita berambut hitam tampaknya hanya memiliki kulit manusia. Di bawah kulitnya, terus-menerus muncul tonjolan dan cekungan. Sepertinya ada sesuatu yang terus bergerak. Detik berikutnya, mata wanita berambut hitam tiba-tiba meledak. Seekor cacing merah yang lengket muncul. Melihat ini, Kit terkejut dan mundur beberapa langkah. Bahkan jika itu hanya seekor sapi betina, dia masih bisa menggigit gigi. Tapi apa sebenarnya ini di depannya? Kemudian, ada seseorang di ruang siaran yang mengenali penampilannya. Ini adalah seorang dukun yang sudah mati. Di dalam tubuhnya sudah dimakan habis oleh cacing dukun. Sekarang hanya tersisa sebuah kerangka saja. Sekarang, ruang siaran Asangge langsung heboh. Ini terlalu menjijikan, ya? Siapa yang berani melawan ini? Sudah tamat, sudah tamat. Negara Asan kita akan menghadapi bencana. Ayo lari, aku tidak ingin mati. Mulai sekarang, saya bukan lagi warga negara India. Tunggu. Lihat apa yang sedang dilakukan Kit. Jeter sedang melakukan pemanasan. Selanjutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Kit akhirnya menekan ketakutannya. Lagi pula, semua juga akan mati. Lebih baik coba saja. Kemudian, layar siaran menjadi gelap. Saat itu, Asangge yang bingung terlihat sangat bingung. Begitu tiba-tiba, kita akan segera mendapatkan hadiah. Negara-negara lain yang menyaksikan juga tercengang. Tidak mungkin. Aku masih meremehkan Asangge. Ini bisa dilakukan. Tidak bisa lagi, saudara-saudara. Tidak perlu membayangkan gambarnya, aku sudah mengeluarkannya. Bagus. Kita segera bisa mendapatkan hadiahnya. Perasaan ini benar-benar menyenangkan. Tapi saat seluruh dunia bingung, Asangge sangat senang. Suara sistem tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Mendeteksi bahwa peserta dari negara Asan sedang di malam pertama. Dan digigit oleh cacing gu di suatu bagian. Akhirnya kehilangan terlalu banyak darah, cahaya muncul. Seluruh warga negara Asan kehilangan 1 tahun hidup. 1 juta cacing gu muncul di seluruh wilayah negara Asan. Perubahannya datang terlalu cepat. Semua orang tidak sempat bereaksi. Pada saat itu, Kit bahkan tewas. Kemudian 1 juta cacing gu bencana datang. Tak terhitung cacing gu membunuh siapa saja yang mereka lihat. Negara Asan segera mengalami lonjakan korban. Terkait hal ini, pejabat tinggi negara Asan bahkan tidak ragu menggunakan rudal. Langsung dijatuhkan ke kota yang padat penduduk. Dalam sekejap, jutaan Asangge kehilangan nyawa. Bagaimanapun juga, status Asangge yang berasal dari kasta rendah bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Namun, untuk keadaan menyedihkan di negara Asan, seluruh dunia bersukacita atas penderitaan mereka. Ini membuatku tertawa sampai mati. Asangge, bukankah kamu sebelumnya sangat percaya diri? Sekarang kenapa kamu tidak bicara? Teruslah bicara. Teruskan. Bukankah negara Asan kalian bilang bisa mendapatkan hadiah kedua? Negara seperti Asan yang tidak menganggap orang sebagai manusia. Bahkan jika hancur, tidak ada yang akan merasa kasihan. Saat itu,
Layar di ruang siaran negara naga kembali menyala. Kamu dengan lembut menutupi Sudaji dengan selimut. Kembali ke ruang permainan perjodohan nasional. Keempat pintu yang sudah dikenal itu masih ada di sana. Namun kali ini semua adalah kamar acak berwarna putih. Tidak ada kamar perjodohan yang muncul. Sepertinya tidak setiap level memiliki kamar perjodohan seperti itu. Kamu mengusap dagumu. Lalu membuka mata pengamatan untuk mulai melihat informasi. Kamar lingkungan. Di dalam kamar terdapat api neraka. Syarat untuk menyelesaikan adalah bertahan hidup selama 10 detik di suhu tinggi. Tingkat kelangsungan hidup 0. Ruang Dungyeon simbol merek dagang terdaftar. Pertarungan besar. Memilih 100 orang dari negara sendiri untuk masuk ke Dungyeon ini. Hanya 1 orang yang bisa keluar hidup-hidup. Tingkat kelangsungan hidup 3. Ruang misi. Kamu akan memasuki dunia cerita horor berdasarkan aturan. Syarat untuk menyelesaikan adalah memecahkan teka-teki menggunakan aturan dan bertahan hidup. Tingkat kelangsungan hidup 2. Pemain dari negara naga, Yan Luo, memasuki ruang monster. Di dalam ruangan terdapat seekor ular raksasa berwarna hijau. Sangat besar tetapi tidak berbisa. Tuan rumah dapat mencoba dengan berani. Tingkat kelangsungan hidup 98. Setelah melihat informasi, kamu merasa tidak perlu mempertimbangkan. Langsung pilih pintu terakhir tanpa berpikir. Kemudian kamu tanpa ragu mendorong pintu terakhir. Setelah masuk, itu adalah sebuah gua yang gelap. Saat itu, suara permainan nasib nasional terdengar di telinga semua orang. Peserta dari negara naga, Yan Luo, memasuki ruang monster. Bunuh semua monster untuk mendapatkan hadiah. Monster yang muncul adalah ular hijau. Dengan suara petunjuk yang muncul. Seketika banyak penonton membanjiri ruang siaran langsung negara naga. Dari mana orang-orang Tiongkok ini mendapatkan keberanian mereka? Berani menantang ruang monster. Hahaha, dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Saya bilang, orang tidak bisa jauh hanya mengandalkan keberuntungan. Di ruang siaran, kamu perlahan-lahan memasuki gua. Tiba-tiba, sepasang mata sebesar lentera muncul di depanmu. Seekor ular piton hijau sepanjang puluhan meter muncul dari gua. Dari mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara mendesis. Ternyata itu adalah seekor ular besar. Saya perkirakan, jika ia mengibaskan ekornya sembarangan, pemain dari negara naga akan hancur berkeping-keping. Benar, pemain dari negara naga kali ini sudah pasti mati. Bahkan jika dia adalah raja tentara super, tidak ada harapan sama sekali. Bukankah orang Dragon Kingdom tadi sangat bersemangat? Sekarang kenapa mereka tidak berbicara? Jika ini adalah peserta dari negara lain, pasti mereka sudah ketakutan sampai mengompol. Namun kamu berbeda. Ketika kamu melihat ular piton hijau yang begitu menakutkan, seluruh tubuhmu bergetar dengan kegembiraan. Aku telah berhari-hari memikirkan cara untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup. Kehidupan yang monoton dan membosankan tidak pernah berubah. Jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi, saya akan tetap datang ke sini untuk memulai petualangan saya. Kuat dan lemah. Meskipun mati, tetap terhormat. Di saat berikutnya, ular hijau melengkungkan tubuhnya dan meluncur keluar. Dalam gambar hanya terlihat bayangan samar. Seketika, mulut besar yang berlumuran darah muncul di depanmu. Kamu dengan cepat mengeluarkan pisau kecil dari paduan yang terikat di pinggangmu. Dengan kecepatan kilat, kamu menghindari serangan ini. Kemudian, pisau di tanganmu meluncur dengan cepat. Pisau paduan itu langsung menusuk mata kanan ular hijau. Lalu kamu dengan cepat memutar pegangan pisau. Menggiling mata kanan dan otak ular hijau menjadi seperti tahu. Ular hijau itu mati seketika. Kepalanya jatuh keras ke tanah dan mengangkat debu. Semua orang di ruang siaran langsung terkejut. Saya Ciao. Apakah Yan Luo begitu kuat? Saya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Dia sudah membunuh ular hijau itu. Namun, pada detik berikutnya, komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba terhenti. Di kedalaman gua, mata sebesar lentera menyala satu persatu. Dalam beberapa detik, 5 ular hijau. Ular itu mengeluarkan lidahnya dan muncul. Ternyata masih ada 5 lagi. Bagaimana cara mengalahkan ini? Apakah Yan Luo masih bisa mengalahkan mereka? Hahaha. Bangsa Tiongkok sudah ditakdirkan untuk binasa. Bersiaplah untuk menerima kedatangan 1 juta ular hijau. Tepat saat ular hijau bersiap untuk menyerang, kamu melangkah maju lebih dulu. Seketika muncul di samping salah satu ular hijau. Pisau paduan di tanganmu tepat sasaran. Menusuk tepat ke dalam rongga mata ular hijau. Keempat ular hijau lainnya melihat situasi ini dan sudah mengangkat tubuh mereka dan bersiap untuk meluncur maju. Namun, pada detik berikutnya, tubuhmu tiba-tiba memancarkan cahaya khusus. Pesonamu memancar. Serangan yang langsung mengenai jiwa membuat sisa. 4 ular hijau mengeluarkan jeritan. Darah bahkan mengalir langsung dari mata mereka. Kemudian, keempat ular hijau itu jatuh ke tanah. Tubuh mereka sesekali bergetar. Sepertinya ingin bangkit tetapi tidak memiliki tenaga. Saat itu, kamu mengambil kesempatan, memberikan 1 tusukan lagi kepada keempat ular hijau. Mengakhiri hidup mereka. Seketika, seluruh ruangan siaran langsung menjadi sunyi. Bahkan beberapa di dalam markas komando negara naga. Para tetua semua melotot.
Apa kemampuan ini? Seorang tetua lainnya berpikir sejenak sebelum berbicara. Sepertinya Yan Luo mendapatkan kemampuan khusus setelah malam pertama. Kemampuan ini bisa melukai dari jarak jauh. Anak ini benar-benar hebat. Tadi aku sudah putus asa. Sudah memberitahu militer untuk bersiap menghadapi invasi ular hijau. Benar-benar tidak mengecewakan, putra terbaik dari kerajaan naga saya. Pada saat ini, semua orang menghela napas lega. Saya hanya melihat Yan Luo bersinar sejenak. Apa yang terjadi? Saya hanya melihat Yan Luo bersinar sejenak. Semua ular kulit hijau sudah mati. Jubi kelas. Yan Luo benar-benar sangat kuat. Semua berdiri. Salam hormat kepada guru Yan Luo. Kamu mengelap pisau paduan di tanganmu. Melihat barang yang jatuh di tanah. Potongan daging ular kulit hijau. Tenang saja, tidak beracun. Kulit ular kulit hijau. Bisa digunakan untuk menjahit pakaian dan payung. Tendon ular kulit hijau. Bisa digunakan untuk membuat senar busur. Tanpa berpikir panjang, kamu memasukkan semua barang ke dalam ransel. Lagi pula, tidak ada salahnya. Kamu terus berjalan ke dalam gua dan melihat sekeliling. Seharusnya tidak ada monster lain. Di tengah ujung gua terdapat sebuah peti kayu. Ini seharusnya adalah hadiah untuk menyelesaikan ruangan monster. Kemudian kamu membuka peti harta karun. Di dalamnya terdapat 3 barang. Sebuah gambar cetak, sebuah kantong biji, dan juga 1 kantong penuh koin emas. Barang simbol merek dagang terdaftar. Cetak biru pertanian. Kamu bisa menanam semua jenis tanaman. Dan kecepatan pertumbuhannya meningkat 100 kali lipat. Hasilnya meningkat 10 kali lipat. Kamu melihat cetak biru pertanian dan wajahmu berseri. Bagus. Jadi tidak perlu khawatir tentang masalah makanan lagi. Kecepatan pertumbuhannya meningkat 100 kali lipat. Ini sangat menyenangkan. Kemudian kamu membuka kantong biji yang lain. Barang. Kamu tersenyum dan menyimpan biji gandum ke dalam ranselmu. Ketika ditanam di ladang dengan kualitas A ke atas, peluang untuk menghasilkan gandum dengan atribut meningkat 100. Kamu mengangkat sudut bibirmu dan memasukkan biji gandum ke dalam ranselmu. Itu juga barang yang bagus. Mungkin jika beruntung, kamu bisa menanam. Gandum langka yang meningkatkan atribut. Barang. 100 koin emas. Mata uang umum dalam permainan peruntungan nasional. Bisa diperdagangkan dengan pemain lain. Juga bisa diperdagangkan dengan pemain dari berbagai ras. Petunjuk. Bursa perdagangan berbagai ras belum dibuka. Kamu mengusap dagumu. Tempat perdagangan semua ras. Kedengarannya seperti tempat menjual barang. Simpan dulu, kita bicarakan lagi saat sudah dibuka. Kamu mengumpulkan semua barang dan berhasil keluar dari ruangan monster. Kemudian suara permainan peruntungan nasional terdengar di telinga semua orang. Selamat kepada peserta dari negara naga yang berhasil menantang ruangan monster. Kecepatan pertumbuhan semua tanaman di negara naga meningkat 100. Hasil panen meningkat 100. Setelah suara itu terdengar, seluruh tanah negara naga mengalami perubahan yang luar biasa. Tanaman di ladang sudah matang beberapa bulan lebih awal. Hasil panen juga meningkat secara signifikan. Pihak atas negara naga juga cepat bereaksi. Kementerian Pertanian segera mengirim orang untuk mulai panen. Kecepatan pertumbuhan meningkat 2 kali lipat. Hasil panen meningkat lagi 2 kali lipat. Dengan demikian, hasil panen tahunan nasional meningkat 4 kali lipat. Pangan yang kami hasilkan bisa menghidupi setengah dari planet biru. Kepala Kementerian Pertanian dengan antusias memberikan laporan. Beberapa tetua di pusat komando langsung merasa sangat senang. Anak yang baik, kerja yang bagus. Mulai sekarang, negara naga akan menjadi negara pertanian yang kuat. Setelah menyelesaikan permainan, kamu kembali ke rumah dengan penuh barang rampasan. Daji yang mendengar suara langkah, keluar lebih dulu. Pelukan. Sudaji dengan suara manja langsung melompat ke pelukanmu. Kamu mencium aroma bunga dari tubuh Sudaji dan tersenyum tipis. Daji kecil, aku sudah kembali. Kenapa kamu tidak membawaku? Keluarga Tang sangat khawatir tentangmu. Ekspresi Sudaji sangat menyedihkan. Pukulan kecil langsung menghantam dadamu. Sudut bibirmu melengkung menjadi senyuman nakal. Bukankah ini karena melihatmu kelelahan? Mendengar kata-kata itu, wajah Sudaji memerah. Dia kembali memukul dadamu beberapa kali. Semua penonton di ruang siaran melihat adegan ini dengan rasa gatal di gigi. Ini sudah keterlaluan. Yan Luo, kamu benar-benar keterlaluan. Mana ada yang membunuh anjing seperti ini? Sungguh menjengkelkan. Di pohon lemon terdapat buah lemon. Aku hampir mati karena asam. Saat semua orang sedang mengeluh, ruang siaran kembali gelap. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian memang hebat. Di siang bolong sudah dimulai. Ngomong-ngomong, setiap hari malam pertama, apakah tubuh Yan Luo tidak lemah? Inilah Yan Luo yang perkasa. Sebelum tubuhnya diperkuat, biasanya hanya 3 jam. Sekarang, jangan ditanya lagi. Jangan ngobrol lagi, saudara-saudara. Cepat lihat, di negara Kimchi juga muncul kamar perjodohan. Dalam sekejap, banyak penonton masuk ke ruang siaran negara Kimchi. Peserta negara Kimchi, Kuan Tai melihat. Kamar perjodohan yang muncul terlihat sangat bangga.
Namun saat itu, dia tidak berhenti sedikit pun. Dia langsung menuju. Namun saat itu, dia tidak berhenti sedikit pun. Dia langsung menuju ke kamar acak di sebelah. Jin Zhengtai tersenyum percaya diri. Sebenarnya, kemungkinan bertemu monster di kamar perjodohan lebih besar. Dan kemungkinan besar peserta tidak dapat melawan. Lebih baik mencoba keberuntungan di kamar acak. Kata-katanya langsung membuat penonton negara kimchi bersemangat. Jin Zhengtai memang pintar. Tidak heran jika mereka adalah pemain dari negara kimchi kami. Bukankah sebelumnya negara Sakura dan Asangge juga kalah seperti ini? Ruang acak justru memberikan harapan lebih untuk selamat. Semangat, semoga berhasil. Lihat tidak? Tidak seperti pemain dari negara naga yang hanya mengandalkan keberuntungan. Pemain dari negara kimchi kami semua adalah yang menggunakan otak untuk meraih kemenangan. Penonton dari negara kimchi mulai membanggakan diri. Keangkuhan negara terkuat di alam semesta membuat mereka tidak mungkin merendahkan diri. Kemudian, Jin Zhengtai menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu kamarnya. Begitu melangkah masuk, tercium bau darah yang menyengat. Ini tempat apa? Jin Zhengtai baru saja memikirkan hal ini ketika suara notifikasi dari game perjodohan nasional berbunyi. Ruang misi. Melarikan diri dari maut. 9 pemain akan dipilih secara acak dari negara ini untuk bergabung dalam misi. Setiap pemain akan diberikan pistol yang sudah terisi penuh peluru. Dan 10 zombie akan muncul. Setelah membunuh semua zombie, hanya 1 orang yang akan selamat. Bisa naik helikopter untuk melarikan diri. Tepat saat suara petunjuk itu berhenti. Di ruang itu muncul 9 pemain dari negara kimchi. Apa yang telah terjadi? Kenapa saya juga masuk ke dalam game perjodohan nasional? Selesai sudah. Lihat aturan-aturannya. Di sini ada zombie. Seketika semua orang di ruangan itu panik. Hanya 1 pemain dari negara kimchi, Chai Yongan, yang tetap tenang. Dia merenung sambil melihat pistol di tangannya. Di dalamnya hanya ada 7 peluru. Dengan kekuatan pistol, jika ingin membunuh zombie, harus tembak di kepala. Bahkan untuk penembak jitu, pelurunya juga tidak cukup. Wajah Chu Yong'an menjadi suram. Permainan ini tampaknya tentang membunuh zombie. Tapi hanya 1 orang yang bisa melarikan diri. Jadi, para pesaing lainnya adalah musuh terbesar. Tak lama kemudian, Jin Zhengtai juga menyadari hal ini. Dalam tatapannya kepada orang lain, ada sedikit kewaspadaan. Tak lama kemudian, 10 zombie berwarna abu-abu putih melolong dan menyerang. Di antara mereka ada 2 wanita cantik dari negara kimchi. Langsung menangis dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan seperti itu, kakinya langsung lemas dan tidak bisa berdiri. Sampah. Chu Yong'an mengumpat dalam hati. Namun, ini juga baik. Setidaknya mengurangi 2 pesaing. Para pesaing dari negara kimchi lainnya juga sangat panik. Satu persatu mulai mengeluarkan pistol dan menembak. Seketika suara tembakan terdengar. Tapi bagi orang biasa, kemampuan menembaknya terlalu buruk. Hampir mengosongkan magazin untuk membunuh 1 zombie. Chu Yong'an sebagai seorang veteran. 2 peluru langsung menembak kepala 2 zombie terdekat. Seorang wanita di depan langsung mati karena gigitan zombie. Seketika darah mengalir memenuhi tanah. Untungnya, orang-orang yang tersisa masih memiliki sedikit akal. Mengonsentrasikan tembakan untuk membunuh semua zombie. Saat zombie terakhir jatuh ke tanah, Chu Yong'an dan Jin Zhengtai secara bersamaan memancarkan kilatan dingin di mata mereka. Hanya ada 1 orang yang bisa hidup untuk pergi. Itu harus saya. Kemudian suara tembakan terdengar lagi. Namun kali ini target tembakan mereka berubah menjadi sesama mereka. Peserta lain belum sempat bereaksi. Langsung jatuh ke dalam genangan darah. Saat ini hanya tersisa Jin Zhengtai dan Chu Yong'an di arena. Dan seorang wanita yang bersembunyi di sudut, menggigil. Jin Zhengtai dan Chu Yong'an secara bersamaan mengangkat laras senjata mereka mengarah satu sama lain. Setelah 2 suara tembakan, Jin Zhengtai terkena tembakan di jantung. Langsung muntah darah dan meninggal. Sedangkan Chu Yong'an hanya terkena tembakan di bahu. Masih tidak dalam bahaya jiwa. Hahaha. Iwin. Chu Yong'an terlihat sangat gembira dan melompat-lompat. Tiba-tiba senyumannya terhenti. Masih ada seorang wanita. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari belakang. Chu Yong'an yang sudah memiliki firasat secara naluri berguling ke depan. Dengan berbahaya berhasil menghindari tembakan ini. Kemudian ia mengeluarkan pistol dan berbalik menembak. Suara tembakan dari tangan wanita itu juga terdengar lagi. Keduanya terkena tembakan di bagian vital. Mati bersama. Saat itu, suasana di ruang siaran negara kimchi sangat sunyi. Semua orang tidak menyangka. Karena sifat egois manusia. Tantangan yang begitu sederhana ternyata tidak ada satupun yang selamat. Sebelumnya bukankah mereka semua sangat bersemangat? Inilah juara negara kimchi yang nomor 1 di alam semesta. Membuatku tertawa sampai mati. Sebelumnya mereka semua berpura-pura menjadi orang yang sangat cerdas. Sekarang semua sudah mati. Semua mati itu bagus. Kemudian suara peringatan negara berbunyi. 10 peserta dari negara kimchi semuanya mati. Negara kimchi akan diserang oleh 100.000 induk zombie. Orang-orang yang terinfeksi oleh ibu tersebut juga akan menjadi zombie.
Sekarang orang-orang negara kimchi yang sebelumnya sangat percaya diri benar-benar panik. Tolong, saya tidak ingin mati. Ada ibu zombie yang menggedor pintu rumahku. Tetangga saya terinfeksi induk. Dia juga telah menjadi zombie. Sialan Kim Jong Tae. Kenapa kamu harus masuk ruang? Dalam waktu setengah jam saja, jumlah zombie di negara kimchi meningkat secara eksponensial. Di mana-mana ada bercak darah dan puing-puing. Akhirnya negara kimchi tidak punya pilihan. Langsung minta tolong pada ayah mereka, Eagle Sauce. Menggerakkan pesawat tempur berteknologi tinggi untuk membombardir induk zombie. Krisis akhirnya dapat dikendalikan. Namun meskipun begitu, korban sipil yang salah tembak juga tidak kalah banyaknya dengan zombie. Sebelumnya penonton negara kimchi terus berlari ke ruang siaran negara lain, merendahkan pemain negara lain, dan mereka semua sangat arogan. Sekarang ada dua tingkat pembalikan. Penonton dari berbagai negara semua tertawa. Gila, terus saja gila. Hanya kalian yang mengklaim sebagai negara kimchi nomor 1 di alam semesta. Hanya sebuah tempat kecil. Mati sudah. Sudah lama tidak suka dengan kelompok ini. Negara kimchi yang lemah. Hanya bisa bertahan di bawah perlindungan kami, Eagle Sauce. Saudara-saudara, cepat lihat. Kakak Yan Luo mulai tantangan lagi. Dan kali ini ada rumah untuk pasangan. Ruang siaran resmi cepat-cepat ganti tampilan ke sini. Saat ini kamu sudah berdiri di depan 4 pintu. Dan di antara mereka ada rumah pernikahan dengan pintu berwarna pink. Kamu menatap rumah pernikahan dan mulai melihat informasi. Pasangan pernikahan. Miao Weiwei. Penyihir wanita dari ras manusia. Penampilan 1. 95 poin. Gadis Miao. Segar, ceria, dan baik hati. Suka bermain dengan beberapa serangga aneh. Sudut bibirmu tersenyum sedikit. Keberuntungan ini benar-benar baik. Gadis manusia juga memiliki wajah yang cantik. Orang biasa tidak akan mengalami keberuntungan seperti ini. Bahkan jika suka bermain dengan serangga, itu bukan masalah besar. Kamu tidak ragu sedikit pun. Langsung berjalan masuk ke pintu rumah pernikahan. Di depan adalah hutan yang lebat. Di dalam hutan menyelimuti kabut tipis. Kamu terus berjalan ke dalam hutan. Miao Weiwei ini seharusnya ada di tengah hutan. Peserta dari negara naga memasuki rumah pernikahan. Menikah dengan penyihir wanita Miao Weiwei. Silakan segera masuk ke kamar untuk mendapatkan hadiah keberuntungan negara. Mendengar pengumuman sistem pernikahan keberuntungan negara. Penonton di ruang siaran langsung heboh. Penyihir wanita. Jangan-jangan ini adalah penyihir wanita yang ditemui oleh Asan Ge. Selesai. Jangan-jangan Yan Luodlo tidak akan gagal, kan? Yan Luodlo, keberuntungan ini sudah habis, ya? Terakhir kali, wanita pemuja itu benar-benar menjadi bayangan psikologis. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan serangga. Sekarang memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Aku bilang, para peserta dari negara naga ini mengandalkan keberuntungan. Sekarang sudah tahu kan? Bersiaplah untuk menerima bencana yang akan datang. Tunggu. Kalian cepat lihat. Sepertinya tidak seperti yang kita pikirkan. Saat ini, semua orang menatap layar dengan penuh perhatian. Di hutan muncul sebuah rumah kayu kecil. Seorang gadis anggun sedang berdiri di depan pintu. Dia mengenakan pakaian tradisional yang khas. Di wajahnya tersimpan senyuman lembut. Halo, apakah kamu suamiku? Miao Weiwei tersenyum seperti bunga. Seluruh dirinya memancarkan suasana ceria dan segar. Sekarang, ruang siaran langsung kembali ramai. Gadis yang sangat cantik. Aku bilang, tidak mungkin Yan Luodlo seberuntung itu. Bertemu dengan pemuja wanita seperti Asan Ge. Mama, aku jatuh cinta. Gadis ini benar-benar memiliki rasa cinta pertama. Kegelapan. Ini pasti kegelapan. Kenapa dukun dari negara naga adalah seorang gadis? Dukun dari negara kami, Asan, adalah monster. Ini tidak adil. Saat ini, kamu tersenyum. Hanya dengan melihat kecantikan di depanmu, sudah membuat hati merasa senang. Ya, Nona Weiwei, aku adalah suamimu. Jangan terburu-buru untuk mendekati gadis ini. Aku punya ujian, loh. Miao Weiwei menyilangkan tangannya di pinggang. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Setelah jarinya terbuka, terlihat seekor cacing kecil berwarna pink. Benda ini disebut sebagai cacing cinta. Totalnya ada 2. 1 sudah aku makan. Ini hanya untukmu. Yang disebut cacing cinta adalah jika salah satu pihak mengkhianati, maka akan disiksa oleh cacing cinta. Akhirnya mati karena hati yang pecah. Apakah kamu berani memakannya? Melihat ini, kamu sedikit terkejut. Suara pemberitahuan dari sistem gadis imut sebelumnya terdengar. Miao Weiwei adalah seorang gadis yang baik hati. Kamu percaya dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Apalagi bersikap seegois itu. Lagi pula, jika kamu mati, rumah dalam permainan ini akan runtuh. Miao Weiwei sebagai calon pasangan. Ia juga akan lenyap dari dunia ini. Dalam sekejap, kamu menyadari semua ini. Tanpa ragu, kamu memasukkan cacing kecil berwarna pink ke dalam mulutmu. Kemudian ekspresimu menjadi aneh. Kenapa rasanya manis?
Dan saat dikunyah, terasa kenyal. Melihat ini, Miao Weiwei tersenyum lebar. Aku hanya bercanda. Hanya permen Kiki saja. Dan kamu menunjukkan ekspresi terkejut. Baiklah, kamu benar-benar menipuku. Miao Weiwei cemberut dengan wajah kesal. Tanpa melalui ujianku, tidak bisa membuktikan bahwa kamu adalah pria yang berani. Tentu saja tidak bisa menikahiku. Kamu mengeluarkan senyum nakal. Jadi sekarang kamu sudah memenuhi syarat. Kemudian kamu tidak menunggu Miao Weiwei bereaksi. Langsung mengangkatnya dan berjalan menuju gubuk kecil. Layar siaran langsung tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, semua penonton tertegun. Ternyata hanya permen Kiki. Harus diakui, keberanian Yan Luo benar-benar mengagumkan. Membuatku terkejut. Aku bilang gadis ini sangat ceria dan imut. Bagaimana mungkin membiarkan Yan Luo memakan cacing racun? Sangat menantikan. Tidak tahu hadiah apa yang akan didapat kali ini. 3 jam kemudian, layar gelap akhirnya berakhir. Miao Weiwei bersembunyi di bawah selimut dengan wajah seperti bunga pir yang basah. Sakit sekali. Tapi ada sedikit rasa yang membuatku tidak bisa berhenti. Kamu dengan lembut menyisir rambut Miao Weiwei. Weiwei, saya akan mengantar kamu pulang. Kemudian kamu menggendongnya seperti putri. Membawa Miao Weiwei menghilang di dalam kamar pernikahan. Selamat, pemilik telah menyelesaikan upacara malam pertama. Hadiah keterampilan tingkat S, racun. Setiap kali memberikan damage kepada musuh, akan menambahkan 25 damage nyata tambahan. Lapisan racun dapat ditumpuk tanpa batas. Wajahmu terlihat senang. Racun ini membuat bingung. Ini bukan hanya sekadar kerusakan, tapi juga dapat ditumpuk tanpa batas. Sepertinya ada sedikit ritme tak terkalahkan. Terdeteksi bahwa tuan rumah membuat pasangan sangat puas. Mendapatkan hadiah pribadi tambahan. Konstitusi bertambah 5. Kekuatan bertambah 5. Selain penonton yang memberi like, tidak ada lagi yang bisa menandingi kamu dalam hal ketampanan. Kamu mencoba mengayunkan kepalan tanganmu. Langsung terdengar suara angin yang pecah. Sekarang kekuatan ini terasa bisa membunuh seekor hewan dengan satu pukulan. Saat itu suara sistem pernikahan negara terdengar. Suara itu terngiang di telinga semua orang. Selamat kepada peserta dari negara naga yang telah menyelesaikan malam pertama. Semua orang di negara naga mendapatkan tambahan umur 3. Konstitusi bertambah 1. Kekuatan bertambah 1. Suara itu berhenti. Semua warga negara naga merasakan lagi. Ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh. Seluruh tubuh terasa seperti menjadi jauh lebih muda. Yang Luo adalah dewa selamanya. Sekarang saya merasa pendengaran dan penglihatan sangat baik dan semangat luar biasa. Terima kasih ya. Anak saya baru saja terkena pneumonia yang sangat serius. Sekarang dokter bilang dia bisa keluar rumah sakit besok. Terima kasih banyak, Yang Luo. Di dalam markas besar negara naga, para tetua juga mengeluarkan sebuah cermin. Setelah menerima penghargaan, kerutan di wajahnya berkurang banyak. Mimpinya belum terwujud. Bagaimana bisa dia rela menua? Mimpinya adalah agar negara naga saat ini menjadi seperti kejayaan dinasti Tang sebelumnya. Tak tertandingi di seluruh dunia, negara-negara datang untuk menghormati bangsa besar Huaxia. Tentu saja harus kembali ke posisinya yang seharusnya. Yan Luo, anak itu, saya benar-benar semakin mengagumi kamu. Setelah kamu kembali ke rumah, Miao Weiwei langsung tertidur karena kelelahan. Bagaimanapun juga, 3 jam bermain duo. Bagi seorang gadis yang masih muda, itu agak berat. Kamu sebaiknya pergi ke dapur bersama Sudaji untuk memasak sesuatu. Rencana pertanian dan benih yang kamu bawa pulang terakhir kali sudah matang. Masih ada banyak daging ular yang disimpan dengan baik oleh Sudaji. Pertama, kamu harus menggiling gandum menjadi tepung. Kemudian, fermentasikan untuk membuat adonan dan goreng hingga matang. Selanjutnya, gulung daging ular yang sudah dimasak ke dalam adonan. Adonan yang digulung dengan daging sudah selesai. Meskipun tidak ada bumbu. Namun, daging ular itu sendiri memiliki aroma yang khas. Sudaji memakan hingga mulutnya terlihat seperti bakpao. Enak sekali. Kamu melihat Sudaji dan memberikan sedikit senyuman. Kemudian, kamu berlari memanggil Miao Weiwei. Namun, Miao Weiwei benar-benar terlalu lelah. Apapun yang kamu lakukan, dia tidak bisa terbangun. Kamu menggelengkan kepala dengan sedikit putus asa. Tunggu sampai dia bangun, baru panaskan dan berikan padanya. Sudaji mengangguk patuh. Meskipun dia dan Miao Weiwei tidak memiliki perasaan apapun, tapi nanti kita semua akan menjadi satu keluarga. Saat itu, suara-suara iri mulai terdengar di ruang siaran. Betapa hangatnya ini. Ditemani kecantikan untuk 3 kali makan sehari. Seandainya saya bisa merasakannya selama 2 hari. Biarkan saya mengemudikan mobil mewah dan tinggal di rumah besar. Baik. Kamu benar-benar tidak rugi sama sekali. Mimpi yang bisa dimakan dan diambil. Seorang wanita dewasa yang seksi. Seorang gadis muda yang segar. Permainan nasib negara dari bos Yan Luo ini sudah seperti liburan. Saudara-saudara, cepat lihat. Pemain Eagle Sauce telah menemui pintu merah muda. Dengan cepat, banyak penonton mengalir ke ruang siaran langsung Eagle Sauce.
Saat ini, pemain Eagle Sauce, Sally, sedang berdiri di depan pintu merah muda. Benar-benar beruntung. Ternyata menemukan rumah pernikahan. Di mata Sally, terlihat kilatan kegembiraan. Sally, saya kenal orang ini. Dia adalah seorang pengagum kulit hitam yang ekstrim. Saya juga pernah melihat videonya di suatu situs, di mana dia melawan 3 orang kulit hitam sendirian. Orang-orang yang sering menggunakan browser pasti tahu. Sally ini juga memelihara 3 anjing jantan. Begitu kejam, jadi wanita ini masuk ke dalam pernikahan nasib negara. Bukankah permainan ini tak tertandingi? Kemudian, Sally tanpa ragu membuka pintu kamar pernikahan. Yang terlihat di depan mata adalah lantai dengan tekstur metalik. Di dalam ruangan juga ada beberapa mesin canggih yang tidak bisa dipahami. Mesin-mesin teknologi tinggi itu sedang beroperasi. Mata Sally berkilau. Pemandangan ini jelas merupakan kamar dari makhluk cerdas tertentu. Apakah itu alien? Sally menjilat bibirnya. Keceriaan yang terpancar dari matanya semakin kuat. Dia belum pernah mencoba dengan alien. Seketika, penonton di ruang siaran Eagle Sauce bersorak gembira. Melihat keadaan ini, seharusnya ini adalah kamar makhluk cerdas. Ini akan mudah. Kebanyakan makhluk cerdas berbentuk manusia. Ini sama sekali tidak menantang bagi Sally, kan? Sangat bagus. Kita, Eagle Sauce, segera bisa mendapatkan hadiahnya. Sally terus berjalan lebih dalam ke dalam ruangan. Namun, semakin jauh dia berjalan, lingkungan semakin buruk. Cahaya juga semakin redup. Sally tiba-tiba berhenti di tempat. Sepertinya ada firasat buruk. Tiba-tiba sebuah tentakel merah meluncur keluar, mengikat pinggang Sally dan membawanya ke dalam ruangan. Terlihat di depan adalah sebuah bola daging raksasa, terus-menerus mengeluarkan cairan menjijikan. Sementara itu, di tubuhnya tumbuh banyak tentakel yang kekar. Apakah kamu pasangan saya? Meskipun Sally mengerti apa yang dikatakan oleh makhluk tentakel, namun saat ini, psikologinya yang menyimpang, mendapatkan dampak yang besar. Monster tentakel ini sangat menjijikan. Bau kotor yang hanya tercium membuat perut mual. Semua orang di ruang siaran terkejut. Monster tentakel ini sangat menjijikan. Selesai sudah. Sally pasti tidak punya keberanian untuk berhubungan dengannya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat ingin muntah makanan semalam. Sialan. Kita, Eagle Sauce, akan menghadapi bencana. Pada saat ini, hati semua orang Eagle Sauce terjatuh ke dasar. Namun, saat semua orang berpikir Sally akan mundur, situasi yang tak terduga terjadi. Sally melihat tentakel yang besar dan bahkan menjilat bibirnya. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kegembiraan. Benar, aku adalah pasanganmu. Mari kita berbulan madu. Sally tersenyum dan berjalan menuju monster tentakel. Ruang siaran langsung tiba-tiba gelap. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, aku merasa pandanganku hancur. Wanita ini terlalu menakutkan. Bahkan aku yang seorang penyimpang merasa aneh. Ternyata wanita yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya lebih menakutkan daripada pria. Apa salahnya menjadi penyimpang? Penyimpanglah yang bisa membuat negara kuat. Apa yang kalian sebut sebagai bangsa rendah di sini? Benar. Kita, Eagle Sauce, adalah negara yang paling hebat. Sally yang berkorban untuk negara patut dipuji. Saat orang-orang Eagle Sauce berkumpul dengan semangat, layar gelap tiba-tiba berakhir. Seluruh proses layar hitam hanya berlangsung beberapa detik. Di layar, bagian bawah tubuh Sally sudah menjadi berantakan. Matanya juga kehilangan kilau. Tampaknya monster tentakel ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Atlet dari negara Eagle Sauce meninggal karena kehilangan darah terlalu banyak di ruang pernikahan. Upacara pernikahan gagal. Seluruh wilayah negara Eagle Sauce diserang oleh 100.000 monster tentakel. Sebelumnya, orang-orang Eagle Sauce sangat sombong. Sekarang mereka sangat putus asa. 100.000 monster tentakel muncul secara instan di negara Eagle Sauce. Tubuh monster tentakel yang keras. Peluru sama sekali tidak dapat memberikan kerusakan. Dan mereka memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Selama bukan cedera yang mematikan, mereka dapat pulih kembali dalam sekejap. Melihat keadaan mengerikan negara Eagle Sauce, warga negara dari berbagai negara bersorak gembira. Negara Eagle Sauce selalu bertindak sewenang-wenang, tidak menganggap rakyat negara lain sebagai manusia. Sudah seharusnya mereka mendapatkan hukuman kali ini. Negara Eagle Sauce pernah memicu perang tanpa alasan di negaraku. Aku sudah tidak suka pada mereka sejak lama. Kali ini benar-benar ada keadilan. Melihat jumlah kematian di negara Eagle Sauce terus meningkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hampir 1 juta orang telah meninggal. Pemerintah terpaksa hanya bisa mengerahkan rudal hipersonik baru mereka. Akhirnya berhasil menghentikan penyebaran bencana. Akhirnya angka korban terhenti di 800.000 kematian. 2 juta orang terluka. Kerugian harta mencapai ribuan miliar dolar. Sementara itu, kamu sedang duduk di rumah, ditiup angin lembut yang hangat, dan sesekali menikmati roti pipih yang diisi daging. Seluruh tubuh merasa sangat nyaman. Saat itu, Miao Weiwei perlahan keluar dari rumah kecil. Suamiku sama sekali tidak mengerti tentang menghargai wanita. Sungguh sangat kasar.
Seketika itu juga memicu suara iri dari orang-orang di sekitarnya. Tuan Yanluo ini terlalu nyaman. Para peserta dari negara lain sudah cukup beruntung bisa selamat. Tuan Yanluo seperti sedang berlibur.